Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-temanku yang semoga selalu berbahagia, karena kebahagiaan adalah hal yang dicari oleh setiap orang. Kebahagiaan merupakan impian oleh semua orang. Kebahagiaan merupakan keinginan oleh semua orang. Apa sih kebahagiaan itu? Ada yang mengatakan, bahagia apabila mempunyai harta yang banyak. Bahagia apabila mempunyai istri atau suami yang tampan. Bahagia apabila mempunyai jabatan yang tinggi. Bahagia apabila mempunyai rumah atau mobil yang megah. Akan tetapi, banyak sekali orang yang sudah mempunyai rumah mewah, sudah mempunyai mobil mewah, sudah mempunyai suami atau istri yang tampan. Bahkan banyak orang yang sudah mempunyai banyak harta, mereka tidak bahagia. Mengapa? Itu artinya kebahagiaan tidak terletak pada harta, jabatan, atau ketampanan. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, kebahagiaan itu digambarkan oleh Rasulullah SAW di kehidupan dunia ada 4. Arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihan wa auladuhu abraron wa khulaqauhu sholihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Ada 4 kebahagiaan yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah istri yang sholihah. Kemudian yang kedua adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah teman yang soleh. Dan yang keempat adalah rizki yang mana berada di negaranya sendiri. Jadi, kebahagiaan dunia itu bisa diartikan apabila kita berada di lingkungan yang baik, apabila kita dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Dalam Islam, ada 5 kunci untuk meraih kebahagiaan. Yang pertama adalah sabar. Sabar dalam semua hal. Sabar di setiap keadaan. Sabar ketika kita mendapatkan musibah, sabar dalam menerima takdir Allah, sabar dalam menaati perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah syukur. Bagaimanapun keadaan kita, baik miskin ataupun kaya, mempunyai jabatan ataupun tidak, kita tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur, Allah juga akan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian kunci yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas dalam hal apapun. Ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah, ikhlas ketika kita bersedekah, ikhlas ketika kita membantu orang lain. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui itu ikhlas atau tidak? Ikhlas itu ketika kita tidak ada rasa ingin dipuji, tidak ada rasa ingin dibanggakan oleh orang lain. Jika kita melakukan sesuatu namun masih ada rasa atau keinginan untuk dipuji, berarti dalam diri kita itu belum ada ikhlas. Kemudian kunci yang keempat adalah ridho. Ridho terhadap apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak mengeluh dan tidak iri. Kemudian yang kelima adalah tawakal, yakni menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Suatu ketika ada sahabat Rasulullah SAW datang kepada beliau dan berkata, "Ya Rasul, berikanlah kepada kami pengajaran agar kami bisa bahagia di dunia dan akhirat." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertawakallah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian sahabat bertanya lagi, "Lalu apa lagi ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha." Tutuplah kejelekan dengan kebaikan, niscaya akan terhapus. Ketika kita sudah melakukan dosa, maka segeralah meminta ampun kepada Allah.
Yang awalnya kita rajin maksiat menjadi rajin taubat. Yang awalnya rajin gibah menjadi orang yang ahli ibadah. Yang awalnya suka mencaci jadi rajin mengaji. Kemudian sahabat bertanya lagi, lalu apa ya Rasul? Rasul menjawab, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik, tolong menolong, rajin membantu, saling menghormati. Itu merupakan contoh-contoh akhlak yang baik. Sudah seharusnya bagi kita bersikap dengan akhlak yang baik, yang muda menghormati yang tua, dan yang tua selalu menyayangi yang muda. Teman-temanku yang berbahagia, semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nikmati apa yang kita miliki sekarang dan syukuri apa yang sudah kita miliki. Maka kebahagiaan juga akan bisa kita miliki. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.